dalam berpuasa semakin meningkat. Dan kita harus berani jamin di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa kita benar-benar melaksanakan ibadah puasa gitu, puasa Ramadan ini dengan imanan wa ihtisaban. Sebab inilah yang akan menggugurkan dan menghilangkan dosa-dosa kita. Jadi setidaknya di bulan Ramadan ini ada tiga amalan yang itu jaminannya adalah ampunan dosa-dosa yang kita telah kerjakan di masa lampau. Pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa Ramadan itu sendiri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qama ramadhana, qiyamul ramadan, atau dalam bahasa kita adalah sholat taraweh. Dan kita juga harus tingkatkan sholat taraweh kita agar ketika sholat itu benar-benar hati dan diri kita hadir, bukan jasad kita juga, sekedar jasad kita yang hadir. Kadang kita nggak tahu ini rakaat berapa gitu. Kadang kita sholat sambil ngantuk ya. Makanya kita harus tingkatkan kualitas ibadah sholat kita, karena itu akan berdampak pada tadi ya, pada pengampunan dosa-dosa kita. Yang ketiga adalah man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wabil khusus ya, barang siapa yang sholat tarawih di malam-malam yang diharapkan Lailatul Qadar atau di malam Lailatul Qadar itu sendiri, makanya amalan andalan di sepertiga terakhir di bulan Ramadan malamnya itu adalah sholat malam. Sholat tarawih jangan sampai ketinggalan. Karena ada hadis man qama lailatul qadri. Barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar. Ya, di hadis ini tidak disebutkan membaca Al-Qur'an, tidak disebutkan bersedekah, tidak disebutkan istighfar doa, tapi qama lailatul qadri. Secara khusus adalah sholat memang, walaupun ibadah-ibadah yang lain memang dianjurkan ya. Ini akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan fikih puasa kemarin sudah kita bahas beberapa hal ya. Kita akan lanjutkan ahkamus shaimin, hukum-hukum terkait orang yang berpuasa. Idza akalal muslim atau au syariba au jama'a nasiyan fin nahari Ramadan fasiyamu sahih. Kalau ada seorang muslim yang makan dan minum, bahkan berhubungan suami istri, nasiyan, lupa makan dan minum disebutkan di dalam hadis ya. Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba ya, fa akala aw syariba fasiyamu fa at'amahu Allah wa saqahu. Barang siapa yang dia puasa kemudian dia makan dan minum karena lupa, maka pada hakikatnya dia diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang lupa itu, karena lupa itu tidak dikenai taklif atau beban. Dan siyamuhu sahih, dalam hadis yang lain fasiyamuhu sahih. Puasanya itu sah. Jadi dia tidak harus mengqadha ya, apalagi membayar fidyah. Dia sah puasanya. Karena yang memberikan makan dan minum Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus bagi yang lupa, bukan pura-pura lupa. Ya. Lalu boleh atau tidak kalau ada orang yang sedang makan dan minum di bulan Ramadan dia karena lupa, kita diamkan atau kita ingatkan. Diamkan aja sampai ini. Sampai kenyang dan sampai dahaganya hilang. Iya, karena dia yang ngasih makan dan minum kan Allah gitu kan. Berarti kita mengganggu, ibaratnya menghalangi rezeki Allah kepada dia gitu. Enggak begitu para hadirin sekalian ya. Memang benar yang memberikan makan dan minum adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi makan dan minum di bulan Ramadan, di siang hari maksudnya, itu termasuk minal munkarat. Termasuk hal-hal yang diingkari.
ya, bahkan pelanggaran. Ya. Makanya harus diingatkan. Diingatkan. Ya. Diingatkan ketika dia lupa makan dan minum, diingatkan Anda sedang berpuasa. Oh iya. Kalau tinggal ketika ada makan di mulutnya dikeluarkan. Sampai segitu penjelasan para ulama. Karena apa? Kewajiban dia imsak fi nahari Ramadan. Ya. Tapi bagaimana kalau orang yang berhubungan suami istri karena lupa? Kalau ada atau tidak seperti ini? Ya, berhubungan suami istri lupa. Kalau makan dan minum kan sering disebutkan dalam hadis. Ya bisa saja orang lupa gitu kan. Lagi ngobrol-ngobrol suami istri ya, ngobrol tentang wah ini mau mudik, tadi udah ditanya mudik duluan. Mau lebaran THR gitu kan, tahu-tahu ngobrol lupa. Ya sudah, akhirnya apa? Kalau sudah lupa kan nggak ingat gitu kan, betul nggak? Melakukan hal-hal yang dianggap mungkin itu ya biasa, ya, padahal di bulan Ramadan bisa terjadi itu. Wala itsma alaihi, tidak ada dosa bagi dia. Wa idza ihtalamal muslim wa huwa shaimun fasiyamu sahih. Begitu juga kalau seorang mimpi basah di siang hari bulan Ramadan. Sedang tidur di siang hari qailulah. Ya, tidur pertengahan siang. Ya, kata Nabi SAW berqailulah lah, ya. Kalian tidurlah sejenak di siang hari. Fa inna syaitan la takil. Setan itu tidak tidur, bayangkan. Jadi goda terus gitu. Setan itu nggak pernah tidur di siang hari, itu tidur atau nggak kenal. Bahkan seorang dalam tidurnya pun diganggu setan. Gak diberikan celah sedikit pun orang untuk bebas dari tipu daya setan. Bahkan disebutkan oleh para ulama, mimpi basah itu pun minasyaiton. Ya, ada ru'yatun minallah subhanahu wa ta'ala, mimpi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada mimpi karena hadithun nafs, karena sering memikirkan ya, lagi THR, lagi mudik, dia kepikiran udah mudik duluan padahal belum libur. Ya kepikiran gitu kan, ke bawah seperti anak-anak kecil ya. Kadang dia sampai ngelindur ngomong sesuatu, minta mainan atau makanan gitu ya. Begitu juga kalau seorang dia makan dan minum dalam kondisi yang tadi ngelindur tadi. Apa namanya bahasa itunya apa? Ngelindur itu. Ngigau. Pokoknya dia masih tidur, dia makan dan minum. Maka puasanya juga tidak batal. Beda sama yang lain ya ini ya. Nah, ya, fasyamu sahih. Ada yang ru'yah minasyaiton, itu tetapan puasanya sahih sah. Wa alaihil ightisal, dia wajib mandi wajib saja dan meneruskan puasanya. Wala itsma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Karena itu di luar kemampuan dia, di luar kemampuan seseorang. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang tidak membatalkan puasa. Ya, beberapa hal ini tidak membatalkan puasa. Ya, dan disebutkan oleh para ulama ya, ini bukan bagian dari seseorang batal. Ya seperti misalnya ya, disebutkan dalam buku ini al-asya' allati la yufsidu biha shaum katsira. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa banyak sekali, seperti al-kuhl, bercelak. Ya, bercelak. Bercelaklah kalian dengan ithmit. Ithmit itu adalah batu yang warnanya hitam. Biasanya banyak di kota Madinah gitu ya. Ditumbuk ya. Fa innahu yajlul basar. Ithmit itu sebagai sarana untuk menguatkan pandangan seseorang. Ya, bercelak. Itu berbeda dengan celak-celak yang dipakai oleh wanita zaman sekarang ya, tidak ya. Dia tidak terlalu hitam seperti itu. Ya julul basar gitu ya. Kemudian wayum bitu sya'ar, dan menumbuhkan bulu mata. Nah, ini bisa dicoba sebelum tidur bagusnya. Nanti ketika habis tidur wudu udah hilang itu. Kemudian disebutkan juga ini
Wa mudawatul juruh. Begitu juga mengobati luka. Watib, dan menghirup ini ya, menghirup minyak wangi. Menghirup minyak wangi ya. Tidak merokok, bukan. Apa bedanya menghirup minyak wangi dengan merokok? Kalau merokok membatalkan puasa atau tidak? Merokok gitu ya. Merokok itu kan bahasa Arabnya apa? Syurbu dukhon ya. Minum asap ya. Jadi di dalam bahasa Arab merokok itu namanya syurbud dukhon. Minum asap. Jadi minum dia. Jadi memasukkan asap ke dalam ke dalam anggota ke organ pencernakan, ke tenggorokan, bahkan ke dalam. Ya, beda sama menghirup. Menghirup minyak wangi ya menghirup sampai hidung saja ya. Makanya ada yang mengatakan merokok itu enggak membatalkan ini puasa. Karena enggak ada orang yang kenyang dengan merokok. Ada enggak orang yang kenyang dengan merokok? Saya enggak tahu gitu. Jadi adanya begitu, dan itu seperti hanya kita menghirup oksigen. Ada nggak orang kenyang dengan menghirup oksigen? Enggak. Ya. Nah, para ulama mengatakan merokok ya itu membatalkan puasa, karena dia memasukkan benda yang namanya asap tadi ke dalam anggota pencernakan, masuk ke dalam kerongkongan. Dan ini pendapat yang lebih kuat, wallahu taala alam. Ya. Dia pendapat yang lebih kuat, makanya dijauhi ketika merokok di bulan Ramadan. Bahkan kalau bisa ditinggalkan, kalau bisa bukanya pun jangan pakai rokok juga ya. Begitu Allahu Akbar, sebelum itu tinggal 1, 2, 3 detik lagi sudah begini kan, begitu azan langsung dinyalakan. Kadang kalau sudah kecanduan begitu, dia lebih memilih berbuka dengan rokok daripada kurma atau air putih. Ya. Mumpung bulan Ramadan ini momen yang sangat tepat untuk meninggalkan itu. Wal bukhur. Begitu juga bukhur. Yaitu kemenyan yang dibakar untuk wangi-wangian di masjid ya. Itu bukan untuk jambi-jambi ya, gitu, bukhur itu. Kemudian wal qutrah fil ain. Dan tetes di dalam mata. Tetes mata. Tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Kemudian wal hijamah, berbekam kalau tidak membuat lemah. Tapi para ulama memakruhkan berbekam ketika berbuka puasa. Ada ya hadis yang mengatakan aftarul hajim wal mahjum. Hadisnya tidak kuat ya, bahwa orang yang berbekam dan membekam itu batal puasanya ya. Tapi ini dimakruhkan, dibenci karena bisa melemahkan orang yang berpuasa. Tapi kalau itu digunakan untuk tadawi, berobat, saya harus berobat dengan berbekam dan badan saya tidak lemah, maka tidak mengapa. Kemudian istikhrajud dam, mengeluarkan darah dari badan. Misalnya orang harus operasi bisulan, harus dikeluarkan darahnya, tidak membatalkan puasa. Ya, wari'af, mimisan tidak membatalkan puasa. Begitu juga an-nazif, pendarahan, keluar darah. Ya, seorang wanita yang misalnya hamil, pendarahan, ya, bukan darah haid ya. Kalau orang hamil kan tidak haid, gitu ya. Atau istihadah, maka ini tidak membatalkan puasa. Wadamul juruh, keluar darah dari luka. Wa khal'u ad-dars, ya, cabut gigi tidak membatalkan puasa, kecuali giginya ketelan. Para ulama ya, ketika bercumbur rayu sama istri beliau itu keluar. Pas tahya itu, aku malu karena beliau itu mertua saya. Bertanya hal-hal yang sensitif begini ya kepada mertua, berani nggak coba? Coba deh. Apalagi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya Rasulullah, gimana hukumnya ini itu? Coba gitu kan. Tapi kata beliau, itu tidak menghalangiku untuk mendapatkan ilmu, karena ini darurat, harus tahu hukumnya bagaimana. Ini mandi atau wudhu saja gitu, terkait dengan ibadah sholat, soalnya sah atau tidak. Fa amartul Miqdad ibn al-Aswad. Boleh ya gitu ya. Jadi kalau enggak ini titip aja gitu. Gimana jawabannya? Nah, ini cara yang bagus. Kalau hal-hal yang kiranya dianggap tabu, itu ya titipin aja pertanyaan ke saudara kita. Jangan ya ya Ustaz, saya begini dan begini, belak-belakan gitu ya. Ya titip kepada Miqdad radhiyallahu ta'ala untuk bertanya. Kemudian beliau merintahkan ighsil dzakarahu wal yatawadda. Dicuci kemaluannya, kemudian berkencing. Jadi madhi, air kencing, dan wadi tidak membatalkan puasa. Gitu ya, tidak membatalkan puasa. Kemudian tahlilud dam, termasuk cek darah. Kalau seorang butuh MCU ya, medical check up ya, maka dia nggak apa-apa mengeluarkan darah ya. Diambil darahnya kemudian dicek ya. Kemudian bukhakhur rabbu, bahasa kita itu inhaler. Nasallallahu alafiyah, orang yang Allah uji dengan penyakit asma. Kalau orang penyakit asma kan kadang susah bernafas kalau badannya capek, susah ya, ngap-ngapan, kasihan gitu ya. Itu ada namanya seperti bukhakh ya. Nanti disemprotkan atau dihirup. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar puasa kita lebih berkualitas dan bermutu lagi, makanya kita selain menjauhkan hal-hal yang tadi tidak seharusnya kita lakukan di bulan puasa, kita penuhi ibadah-ibadah puasa kita dengan sunnah-sunnah ketika berpuasa. Nah, di antara sunnahnya yang pertama adalah bersahur. Ya, dan dalam sahur itu ada keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu baik. Sahurnya seorang mukmin itu dianjurkan, disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Wa minal barakatis sahur at-taqawi ala taatillah wa ibadatihi. Keberkahan sahur itu pertama didoakan Allah dan malaikat di waktu sahur itu. Yang kedua, dia mendapatkan sesuatu yang menguatkan puasanya. Kira-kira beda atau tidak orang yang makan sahur dengan yang tidak makan sahur ketika berpuasa? Beda ya, sangat jauh ya. Orang yang makan sahur ya keberkahannya jadi kuat. Jadi walaupun dia puasa, dia bisa bekerja seperti biasanya. Masuk kantor masih gesit ya. Kerja ke pasar pun, ke sawah pun ya, itu masih gesit. Itu sebelum zuhur gitu ya. Kalau setelah zuhur ya kadang sama aja itu. Ya. Kemudian wa huwa sababul qiyam minan naum waqti sahur. Dan sahur itu adalah sebab seorang bangun. Wa waqtul istighfar wa du'a. Waktu istighfar dan doa itu di waktu sahur. Wa bil asharihum yastaghfirun. Makanya ibadah di waktu sahur yang paling utama selain makan sahur itu sendiri adalah beristighfar. Ya, beristighfar. Wa sholatul fajr ma'al jamaah. Salat fajar berjamaah. Ya. Wa mukhalafatu ahlul kitab, dan menyelisih ahlul kitab. Dulu mereka tidak makan sahur. Jadi sebab utama seorang bisa sholat berjamaah ya salah satunya dengan makan sahur. Kalau seorang sahurnya itu jam 3 misalnya ya, atau jam setengah 3 sudah dibanguni sahur-sahur ya, kemudian dia makan, masih lama ini, dia setar puasanya panjang. Dan habis itu dia akan terdorong untuk tidur lagi, sehingga kebablasan sholat fajarnya. Nah itu ya, batasannya apa? Batasannya kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajar. Jadi batasannya sampai terbit fajar. Itu. Wa yusannu ta'jilul fitr.
disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Jadi sahur sunahnya diakhirkan, buka puasa sunahnya apa? Disegerakan. Ya, kalau sudah dengar azan di wilayahnya masing-masing. Ya, di wilayahnya masing-masing itu maksudnya kalau kita ya di waktu Indonesia bagian barat ya, jangan dengerin azan di waktu Indonesia bagian timur gitu kan. Itu bedanya bisa 2 jam gitu. Jadi kalau sudah dengar azan segerakan berbuka puasa. Ya. Wa yakuna ala tamr qabla ayusolli. Dengan apa namanya? Dengan kurma. Kalau bisa rutab, kurma basah. Karena itu lebih cepat dicerna. Ya, karena seorang yang berpuasa itu kehilangan baunya. Dan makanan yang paling cepat mengembalikan kadar gula di dalam darah itu adalah apa? Kurma. Paling cepat itu daripada nasi. Ya, dan memberikan energi apa namanya yang sangat ini ya, yang sangat besar. Makanya di dalam surat Ma'idah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada kurma dan air, maka berbuka puasa dengan hal-hal atau makanan yang dan minuman yang halal. Yang penting ini halal. Ya, jangan hal-hal yang tidak apa halal. Ini yang menjadikan puasa kita berkah. Fa in adama, kalau tidak apa namanya fa in adamu ma yuftiru alaihi nawa bi qalbil fitr. Kalau tidak ada yang dimakan dan diminum, maka meniatkan dibatalkan dengan niat. Dengan niat kita batalkan puasa kita. Nulil qadir taftirus shaimin. Dianjurkan juga untuk memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Ya, kalau bisa satu porsi makan full bisa mengenyangkan itu jauh lebih bagus. Kalau tidak kata para ulama ya, makanan-makanan takjil pun itu juga sudah termasuk dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan iftar takjil bagi orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala persis orang yang berpuasa tersebut, tidak mengurangi sedikit pun. Makanya program seperti apa buka puasa ya, kemudian takjil apa namanya indrot ya, itu bagus ya, karena itu apa salah satu bentuk dari tadi ya mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan idkhalu surur ala qalbi mu'min, dan memasukkan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang beriman. Kira-kira yang dikasih takjil tadi pada senang atau tidak? Senang ya. Senang bahagia sekali. Ya, ini menunjukkan bahkan para hadirin sekalian, dulu ada seorang ini ya. Mungkin sudah saya ceritakan atau belum di sini ya. Ada seorang mu'alaf datang ke ke ma'had, ingin dia masih Kristen ya, dia pengen masuk Islam, bersyahadat. Salah satu ketertarikan dia masuk Islam itu dulu ketika dia masih Nasrani, dia Nasrani sebelum Muslim dia Nasrani ya, dan pamannya pendeta di salah satu gereja terbesar di kota ini. Ya. Pendeta datang gitu kan. Menceritakan kenapa tertarik untuk masuk Islam. Salah satunya dulu Ustaz. Waktu Ramadan, saya itu pekerjaan saya oleh bibi saya. Disuruh jadi bank keliling itu. Jadi minjamin ke sana, ke sini, ke situ ya. Kemudian dengan bunga itu. Satu hari dengar radio. Kalau radio nyari-nyari radio itu sambil keliling gitu. Kalau riba itu haram gitu ya. Riba itu haram, dia mulai bertanya-tanya kan kemudian. Lalu yang menjadikan dia tertarik adalah kalau bulan Ramadan saya suka habis asar itu suka nongkrong di pertigaan yang dekat sebut tempat ya, Kebun Raya yang menuju ke arah stasiun itu kan ada pertigaan. Di situ kan sering ada takjil on the road gitu kan. Saya nongkrong di situ setiap hari itu, hampir setiap hari.
ngambil itu orang yang bagi-bagi itu. Seneng saya gitu. Walaupun bukan muslim gitu ya. Dia senang begitu, akhirnya tertarik ya gitu, dengan Islam yang dengan suka berbagi itu. Nggak ada agama selain Islam yang sedermawan seperti itu, apalagi bulan Ramadan. Pada akhirnya dia tertarik dengan Islam. Ya, kadang orang tertarik itu bukan dengan dengan kajian, dengan dakwah, ceramah, bukan, tapi dengan muasah fil bir, dengan pemberian. Betapa banyak orang ya dari kalangan sahabat itu yang masuk Islam itu karena diberikan ghanimah, karena diberikan harta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan karena ceramah beliau, bukan karena nasihat beliau, bukan. Ya, karena kedermawanan. Nah, kedermawanan kaum muslimin di bulan Ramadan ini mudah-mudahan menjadi sarana. Ya, dan kita tunjukkan bahwa Islam itu suka berbagi. Tidak mengenal, tidak ditanya kamu orang Muslim atau tidak, pokoknya dikasih aja. Insya Allah itu pahalanya nyampe walaupun tidak pada orang yang berpuasa. Ya, insya Allah pahalanya dapat sebagaimana yang diniatkan. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian wajalbul mahabbah itu juga bisa mendatangkan kecintaan kepada orang lain. Wa husulul ajr. Wa yusannu lis-shaim, dianjurkan bagi orang yang berpuasa ayukthir minaz zikr wa du'a, memperbanyak zikir dan doa. Memperbanyak zikir dan doa. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang insya Allah ya, itu bulan yang penuh berkah. Bahkan dalam hadis itu kan lis-shaim doa ya, da'watun mustajabah. Bagi orang yang berpuasa punya doa yang mustajab. Jadi sepanjang dia puasa dari pagi sampai sore itu dia punya doa yang mustajab. Dan inilah rahasianya Allah Subhanahu Wa Taala, salah satunya hikmahnya Allah menyelipkan ayat-ayat doa di antara ayat-ayat puasa. Karena doa itu terkait ya, pengabulan doa, ijabahnya doa itu terkait dengan puasa ya tadi. Lisoem dakwatun mustajabah. Bagi orang yang berpuasa punya doa yang mustajab. Tinggal kita pergunakan untuk banyak doa atau tidak. Ya, dari pagi sampai sore itu kita punya kesempatan, doa kita tembus ke langit insya Allah. Para ulama mengatakan miftahul bihar as-sufun. Kuncinya lautan itu dengan kapal atau bahtera. Kalau kita pengen jalan-jalan di laut, jangan pakai mobil, jangan pakai pesawat, tapi pakai kapal, perahu. Wa miftahul al-ard ya, kuncinya bumi itu aturuk. Kuncinya bumi ya, kalau kita pengen menjelajah di bumi ya kita jalan-jalan. Wa miftahus sama ad-du'a. Dan kuncinya langit ya, itu adalah doa. Ya. Dan para ulama juga mengatakan kalau Allah Subhanahu Wa Taala mudah akan memberikan kita sesuatu. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan kita sesuatu, Allah mudahkan kita berdoa, kita meminta sesuatu itu. Ya. Allah ingin kita haji dan umrah, Allah mudahkan lisan kita doa, ya Allah mudahkanlah haji dan umrah. Allah ingin memberikan seorang istri yang salihah, dia akan setiap itu doa istri yang salihah. Allah ingin memberikan keturunan yang saleh atau rumah ya, atau kenikmatan yang Allah akan mudahkan itu. Itu alamat kata para ulama, alamat seseorang akan diberikan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa ini silahul mukmin, para hadirin sekalian, senjatanya orang beriman, apalagi ketika seorang berpuasa, terlebih lagi ketika mau berbuka puasa ya. Tapi secara umum ya para ulama mengatakan bukan hanya ketika berbuka puasa saja, tapi seluruhnya. Selama dia statusnya adalah shaim, berpuasa, maka dia punya doa yang mustajab. Ya, idza nukthir, kalau begitu kita perbanyak doa. Ya, doa yang paling utama adalah doa-doa dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Makanya jangan lewatkan ya ketika kita berpuasa memperbanyak doa. Memang ada target misalnya baca Al-Qur'an, itu termasuk sunnah juga. Ya, memperbanyak doa, memperbanyak baca Al-Quran. Tapi doa kita ada selipan di waktu malam misalnya,
bil khusus adalah sepertiga terakhir ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian mengatakan, barang siapa yang meminta aku kasih. Barang siapa yang mohon ampun, aku Aku ampuni. Wa dzalika kullal lailah. Itu setiap malam. Setiap sepertiga malam Allah hadir. Tinggal kitanya apa mau hadir atau tidak itu. Yaitu. Kemudian doa ketika berbuka puasa ini jangan lupa ya, zahabat dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya Allah ya, telah hilang rasa dahaga dan urat-urat leher sudah basah dan pahala tetap. Ya, pahala sudah tetap insyaallah. Artinya apa? Doa ini mengajarkan kita bahwa memang puasa itu berat, lelah ya, tapi lelahnya dapat pahala insyaallah ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yusannu lisaim wa ghairahu. Asyiwak, bersiwak pun disunahkan ketika berpuasa. Baik sebelum zuhur ataupun sesudah zuhur. Di dalam mazhab Syafi'i caranya adalah dengan mentadabburi ayat-ayat tentang azab. Kita seolah-olah sedang ini ya berdialog bahwa ayat-ayat itu langsung kepada kita. Bagaimana kalau ketika malaikat hadir kemudian menuangkan air panas ya dari tembaga ya. Tembaga yang mencair ke dalam ubun-ubun kita. Kita bayangkan itu. Ya, sehingga menimbulkan rasa itu. Rasa Rasa takut atau mengharapkan surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Kalau itu semuanya tidak bisa membuat hati kita menangis atau mata kita mencucurkan air mata, ya caranya yang paling bisa kita lakukan adalah menangisi diri kita karena tidak bisa menangis membaca Al-Quran. Karena itu adalah musibah yang memang pantas untuk ditangisi. Tidak bisa menangis ketika membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, itu adalah musibah yang pantas ditangisi. Bagaimana tidak? Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal. Seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Engkau lihat gunung itu akan luluh lantak lebur. Gunung yang batu yang besar, makhluk Allah yang besar aja takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan hati kita? Itu kan PR kita ya. Dan dulu kalau kita buka bagaimana para salafus saleh ketika membaca Al-Quran sangat luar biasa ya. Nah ini apa harus kita upayakan? Tadabbur Al-Quran. Kemudian sholat tarawih di antara sunnahnya ini yang sering kita lakukan sholat tarawih. Ya, kalau sholat tarawih bagusnya adalah sampai yanshariful imam. Ya, man sholat ya, barang siapa yang ma'al imam. Barang siapa sholat tarawih dengan imam hatta yansharif, sampai imam itu bubar, sampai imam selesai. Husibalahu qiyamul lailah. Dia ditulis sholat semalam suntuk. Kuat nggak kira-kira ya? Setengah jam aja kan sudah kakinya ini ya bengkak gak? Ya, setengah jam aja udah berat kadang gitu ya. Nah ini ditulis yang penting sampai selesai. Jangan saya witir di rumah. Ya memang boleh itu. Boleh ya, kita misalnya pas waktu witir kita pulang nanti witirnya sendirian di rumah. Itu boleh. Tapi tidak mendapatkan keutamaan hadis ini. Dicatat sama Allah sebagaimana sholat semalam suntuk. Karena man sholat ya, barang siapa sholat ya mal imam hatta yansharif ya, hatta sampai selesai ya. Nah ini kita upayakan itu sholat berjamaah. Kemudian di antara sunnahnya ya ketika bulan Ramadan ya, ini adalah yusannu al-umrah. Bagi yang mampu dianjurkan berumrah. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan taqdi hajjatan atau hajjatan ma'i.
Umrah di bulan Ramadan itu seperti hanya berhaji atau berhaji dengan pahalanya. Makanya seindah-indahnya umrah itu ketika Ramadan. Walaupun cuacanya lagi panas-panasnya ya. Lagi panas-panasnya ya. Lagi rame-ramenya. Tapi karena ini ya, karena keutamaan ini, makanya ini menjadi hal yang sangat besar pahalanya bagi yang mampu ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Sunnah yang terakhir adalah beriktikaf di antaranya. Ini disebutkan dalam kitab ini. Beriktikaf di akhir bulan sepertiga akhir bulan Ramadan. Dalam rangka meraih keutamaan Lailatul Qadar. Ya, ini termasuk sunnah al-mahjurah. Sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Di saat orang sibuk dengan mudiknya, dengan THR-nya, dengan di mallnya ya. Ini ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersabar, duduk berdiam di masjid, baca Quran, berdoa, istighfar ya, mengharap ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan i'tikaf yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, beliau full gitu ya. Tapi kalau kita kan banyak pekerjaan dan lain sebagainya ya. Mungkin malamnya saja begitu kan ya. Tapi yang yang Allah longgarkan, silahkan ini diambil sunnah ini. 10 hari ya. Dimulai dari asar ya, udah masuk kalau bisa ba'da asar itu sudah masuk. Kemudian keluarnya kalau pengen sempurna itu setelah maghrib di hari Id. Kalau pengen sempurna ya. Jadi sebelum maghrib tanggal 21 itu sudah masuk ke dalam masjid ya dengan persiapannya. Kemudian tidak keluar ya, kecuali ada hajat yang membolehkan ya. Kecuali ba'dal maghrib di malam Id gitu ya. Ini yang sempurna. Kalau tidak ya kita maksimalkan mungkin di malam-malam yang ganjil ya. Kalau sudah libur di sisa-sisa hari sebelum itu, kita manfaatkan waktu yang mulia ini ya, sehingga kita bisa meraih Lailatul Qadar yang sangat berkah, lebih baik daripada 1000 bulan ya, khairum min alfi syahr. Nah, ini para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan fikih ibadah puasa, tentang sunnah-sunnahnya, tentang hal-hal yang tidak membatalkan puasa ya. Terkait dengan hal tersebut mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator kembali. Wallahu taala alam. Nanti kalau ada diskusi silahkan dilanjutkan. Alhamdulillah kita simak bersama proses dari selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya, sebutkan namanya dan jumlah pertanyaannya. Kalau nggak ada nggak usah dipaksa. Bisa, saya ingin bertanya nih, Iya. Boleh bisa? Boleh silakan. Misalkan ya, kan tidur pagi itu termasuk hal yang dibenci ya. Tidur pagi. Bagaimana tanggapannya ketika tidur pagi di bulan Ramadan? Karena mungkin soalnya kecepatan, bangunnya kecepatan, misalkan jam 3 atau jam 2. Maksudnya tidur pagi gimana dong? Tidur habis daus misalnya. Setelah subuh atau sebelum subuh? Oh, habis subuh nih Ustaz. Ya. Kan habis subuh misalkan daus sampai jam 6 sampai jam 1 sini. Kan kadang-kadang habis daus pasti ngantuk ya. Bener apa enggak? Ya enggak terlalu sih maksudnya. Mesti terus ketiduran atau mungkin tidur itu tidak tidur pagi sengaja gitu. Karena mungkin malamnya bergadang atau bergadang dengan hal yang positif misalnya harus. Iya. Gimana sih? Baik ya, tentang terkait tidur ya. Pada asalnya ya tidak ada hadis yang melarang seorang untuk tidur pagi. Janganlah kalian tidur pagi karena itu dibenci, nggak ada ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau seorang misalnya di malam ini ya, di malam bulan Ramadan itu dia begadang dengan ibadah,
Itu tidak masalah dia tidur setelah fajar. Setelah fajar. Karena keutamaan malam itu. Ya, para ulama sepakat ya bahwa malam yang paling utama itu malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Malamnya ini ya. Itu lebih utama daripada siangnya. Siang hari di bulan Ramadan. Maka mengejar malamnya lebih utama. Boleh orang dianjurkan, bahkan dianjurkan begadang. Karena Nabi SAW aiqadha ahlahu idza dakhala asyral awakhir. Kalau Nabi SAW sudah masuk sepertiga yang terakhir bulan Ramadan, sadu mi'zan, kencengin itu ikat pinggang, pertanda beliau lebih ngegas dan lebih semangat lagi ibadahnya. Ya. Wa aiqadha ahlahu. Aiqadha ahlahu itu membangunkan di malam hari. Ayo bangun untuk berdoa untuk sholat malam. Ya, otomatis kalau ibadahnya para sahabat dahulu ya di malam full mereka. Ya, kalau seorang misalnya di malam hari misalnya dia begadang ya tidak kuat dia di siang harinya. Tidak mengapa dia tidur, tidak dibenci. Ya. Lebih utama mengejar itu ya, mengejar di malam harinya karena li syarafi lailatul qadr. Karena kemuliaan Lailatul Qadar ini bagi yang mampu. Nah, yang dibenci itu ya, ketika di malam hari tidurnya full gitu, habis subuh tidur lagi ya, habis duhur tidur lagi ya, kemudian mau maghrib tidur lagi ya. Itu memperbanyak ya. Tidur seperti itu ya itu jelas dibenci ya. Jelas dibenci seperti itu. Ya, walaupun puasanya sah. Dibenci di dalam artian dia akan kehilangan banyak keutamaan di bulan Ramadan. Ya. Termasuk dari semakna dengan tidur itu yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat. Ya, pada asalnya tidak ada larangan ya. Walaupun ada hadis ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu paginya ya, bagi mereka yang berniaga ya. Tapi kalau orang karena satu dan lain hal, karena ketaatan, tidak mengapa dia tidur pagi hari untuk menguatkan. Yang masalah itu ketika pengajian tidur gitu kan, baca Quran belum dapat banyak tidur gitu ya. Ini masalah itu. Begitu ya kurang lebihnya ya, Allah taala alam. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya. Baik, alhamdulillah, para yang berbahagia telah kita lalui bersama acara demi acara dan akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara ini senantiasa membawa manfaat dan juga membawa kepada masa depan yang lebih cerah dan gembira. Baiklah, mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan saya mewakili tim BC Yakuza mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda dan juga